sampai hari ini sebagian masyarakat tidak memahami. Kita pun juga menyadari hal itu karena faktornya diantaranya adalah standarisasi pendidikan, kurangnya sosialisasi tentang pemilu. Namun kali ini kita pun bertanggung jawab menyampaikan kepada mereka bahwa tanggal 9 April 2014 itu sangat penting untuk menentukan bangsa ini, Pak. Di Indonesia, masyarakat antusias mempersiapkan diri menyambut pemilu 2014. Hari yang cerah menerangi keceriaan warga desa Sukamaju, Kelurahan Pancasila, Provinsi Bhinneka. Hari ini adalah hari pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Semua warga yang berhak memilih bersiap dengan penuh sukacita. Selamat datang di TPS kami, yaitu Sukamaju. Ini adalah hajatan besar Republik Indonesia, yaitu Pemilu Legislatif 2014. Mau tahu acaranya atau caranya? Ikuti kami. Seluruh warga di Desa Sukamaju semuanya menyiapkan diri. Mereka sangat bersemangat membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu legislatif di TPS yang mereka bangun secara gotong royong, TPS 18 namanya. Tata letak denah pemungutan suara dibuat sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Lokasi pemungutan suara sebaiknya diselenggarakan di tempat yang lapang dengan ukuran sekurang-kurangnya 10 x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Luas TPS harus menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara. Pembuatan TPS harus mempertimbangkan alur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain akses masuk warga harus sejajar dengan akses keluar warga. Tanda masuk dan keluar harus terlihat jelas. Lebar pintu masuk dan keluar minimal 90 cm. Hal ini dimaksud untuk memberi kelonggaran pada pengguna kursi roda. Sediakan kursi yang cukup untuk memuat sekurang-kurangnya 25 pemilih, 7 orang anggota KPPS, dan beberapa kursi atau tempat duduk untuk saksi dan pengawas pemilu lapangan. Meja sebanyak 11 buah, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja panjang untuk ketua KPPS dan 3 anggota KPPS. Penempatan perlengkapan TPS seperti bilik suara haruslah berseberangan searah dengan bangku ketua KPPS, anggota KPPS 2 dan 3. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan ketua KPPS melihat proses warga saat mencoblos di bilik suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos tersebut ke kotak suara yang telah tersedia. Letak bilik suara harus mudah dijangkau. Meja bilik suara dibuat dengan ukuran tinggi 90 cm sampai dengan 1 meter dari permukaan tanah, dengan bagian bawah meja berongga untuk memudahkan pemilih pengguna kursi roda. Sementara jarak minimal di belakang bilik baiknya sekitar 1 meter. Juga bagian belakangnya harus tertutup untuk menjamin kerahasiaan saat mencoblos. Gunakan tirai, papan, ataupun dinding penghalang. Terakhir adalah papan pengumuman. Fungsinya adalah untuk menempelkan daftar pemilih yang terdiri dari DPT atau daftar pemilih tetap, DPTB, daftar pemilih tetap tambahan, DPK, daftar pemilih khusus, dan DCT, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di depan pintu masuk TPS. Warga Desa Sukamaju terlihat berdatangan ke TPS 18 ini. Mereka pun dengan sabar mengantri untuk menunaikan hak pilihnya sebagai hak demokrasi untuk terciptanya kemajuan bangsa yang lebih baik.
Di depan TPS, warga pun melihat dan mencocokkan dengan seksama formulir model C6 yang mereka bawa dengan daftar pemilih yang ditempel di papan pengumuman. Tepat pukul 7 pagi, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Apabila hingga pukul 7.30 pagi pemilih dan atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Pengucapan sumpah anggota KPPS yang dipandu Ketua KPPS dan diikuti seluruh anggota KPPS mengawali rapat pemungutan suara, disaksikan para pemilih, saksi, pemantau, dan warga yang hadir. Serta mengutamakan kepentingan negara. Dilanjutkan dengan pengosongan kotak suara. Kotak suara berisi segala alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses pemungutan suara. Isi kotak suara umumnya terdiri dari surat suara, semua formulir termasuk formulir C1, alat tulis, buku catatan, karet gelang, dan amplop. Waktu terus berlanjut. Warga Desa Sukamaju terlihat antusias memasuki TPS 18. Antrian pemilih pun terhenti pertama kali di depan meja KPPS 4. Ya, anggota KPPS 4 berperan sebagai penjaga gerbang. Ia bertugas mencocokkan formulir C6 yang dibawa pemilih dengan daftar pemilih. Selain itu, ia juga harus memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih. Anggota KPPS 4 juga berwenang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa atau memperoleh model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih sepanjang pemilih dapat menunjukkan KTP atau KK atau identitas lainnya. Terakhir, anggota KPPS 4 memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK yang membawa atau menunjukkan KTP, KK, atau identitas lain untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspor pemilih 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dan mencatat dalam model AT khusus. Sebelum proses pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih yang telah hadir tentang tata cara dan prosedur pemilihan dengan benar. Setelah ibu-ibu dan bapak-bapak duduk, ibu, bapak, dan ibu dipanggil dengan kami. Dan ibu, bapak diserahkan surat suara. Terdapat 4 surat suara yang tersedia, yaitu DPR RI warna kuning, DPD warna merah, DPRD Provinsi warna biru, dan DPRD Kabupaten Kota warna hijau. Ibu buka di bilik suara, ibu cobloskan. Di situ sudah ada alat terdiri dari paku dan alas. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah dicoblos, ibu dan bapak silakan dilipat kembali. Setelah dilipat, selanjutnya bapak dan ibu masukkan surat suara ini ke kotak suara yang telah tersedia dan dicocokkan dengan warna yang ada di kotak suara. Selanjutnya, sudah dari kotak suara, ibu menuju ke KPPS 7. KPPS 7, ibu mencelup jari kelingking. Yang penting ada bukti bahwa ibu bapak-bapak sudah mencoblos. Paham ibu-ibu bapak-bapak? Meja ini adalah meja utama, yaitu tempat menyerahkan surat suara yang belum dicoblos kepada pemilih. Surat suara harus dipersiapkan dulu, lalu harus ditandatangani oleh Ketua KPPS. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya kecurangan penambahan surat suara yang hadir tanpa ditandatangani Ketua KPPS setempat. Sudah ada saksi melihat? Semua sudah? Nomor urut
2 yaitu Septi dengan nomor DPT 13. Ini kalau ada yang salah tolong dikembaliin. Oke, dibuka di sana ya. Silakan. Memilih para calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah hak seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Begitu juga halnya bagi Pak Bayu, seorang tunanetra yang dengan antusias menggunakan hak pilihnya di TPS 18 ini. Jika pemilih datang dengan pendamping, maka pendamping harus menandatangani surat pernyataan kerahasiaan di formulir C3. Alat template Braille tersedia di tiap TPS bagi pemilih tunanetra untuk surat suara anggota DPD. Satu persatu warga di TPS 18 melakukan pencoblosan suara dengan tertib. Anggota KPPS 5 bertugas untuk mengatur aliran pemilih di dalam dan sekitar bilik suara. Tugas utamanya adalah mengarahkan pemilih ke bilik suara yang kosong karena akan terdapat 4 buah bilik di tiap TPS. Anggota KPPS 5 harus menjamin bahwa tidak ada satupun orang yang dapat mengintip dari luar yang berpotensi melihat pilihan suara pemilih. Anggota KPPS 6 adalah orang yang bertugas mengatur kegiatan di sekitar kotak suara. Tugas utamanya adalah mengarahkan pemilih ke meja kotak suara, memastikan surat suara telah dilipat dengan benar, dan memastikan pemilih memasukkan surat suara ke kotak yang sesuai. DPR kuning, DPD merah, DPRD Provinsi biru, DPRD Kabupaten Kota hijau. Sementara tugas anggota KPPS 7 adalah menjaga tempat botol tinta diletakkan. Di lokasi ini, tiap pemilih harus mencelupkan jarinya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari pemilih dan tidak bisa dihapus atau dibersihkan oleh pemilih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Antara jam 12 hingga 13 siang adalah waktunya bagi pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB mulai dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara tersedia. KTP atau identitas lain kepada petugas KPPS 4. Tepat pukul 13 siang, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Ya teman-teman sekalian, kita sudah selesai. Sekarang kita acara penghitungan suara. Tepat pukul 13.30 waktu penghitungan suara dimulai. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran penghitungan suara, serta memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. Setelah penjelasan, para anggota KPPS mulai dengan menyusun ulang posisi atau tata letak meja dan kursi TPS. Rapatkan meja dalam satu jajaran untuk menjadi alas pengeluaran isi kotak suara.
Kotak suara sebaiknya berada di bagian tengah ruangan sehingga dapat dilihat oleh semua orang. Pastikan papan yang digunakan untuk menempelkan hasil penghitungan dapat dilihat jelas dari berbagai arah. Pihak yang berada di dalam TPS pada tahap ini hanyalah anggota KPPS, saksi, dan PPL. Sementara warga, pemilih, pengamat pemilu, dan masyarakat umum berada di luar TPS. Tibalah kini untuk mencocokkan hasil suara dengan data yang ada, yang disebut tahapan rekonsiliasi. Pada tahapan ini, sebelum membuka surat suara, Ketua KPPS dan anggota KPPS 2 menjumlahkan kembali hal-hal berikut. 1. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK yang hadir memberikan suara. 2. Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, atau DPK dan hadir memberikan suara. 3. Jumlah total surat suara yang diterima TPS pada awal pemungutan suara, termasuk surat suara cadangan. 4. Jumlah total surat suara yang keliru dicoblos ataupun rusak. 5. Jumlah total surat suara yang tidak digunakan, termasuk surat suara cadangan yang juga tidak digunakan. Setelah selesai rekonsiliasi, tiba waktunya untuk membuka kotak suara. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS 4 dan 5 mulai membuka kotak suara. Satu persatu seluruh isi kotak dikeluarkan isinya. Secara hati-hati diperlihatkan kepada semua saksi yang hadir. Sudah kosong ya semua? Kosong semuanya, saksi semuanya lihat kosong. PPL juga kosong. 399, 400. Setelah jumlah surat suara telah dihitung, kini tiba saatnya untuk membukanya dan menghitungkan serta mencatat surat suara tersebut di depan para saksi. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2 dan 5 kini mulai memimpin proses penghitungan suara. Selanjutnya, kita lihat ya. Partai Pisang sah. Pepaya ada ditusuk dengan rokok. Tidak sah. Partai Manggis calon nomor 3 sah. Selanjutnya, kita lihat dulu ya. Partai Pisang sah. Maaf Bu, itu kayaknya ada coblosan dua partai. Oh iya benar. Oh, benar. Kalau di partai lain tidak sah. Tibalah kini ke proses selanjutnya, yaitu mengelompokkan surat suara terhitung. Anggota KPPS 6 dan 7 lah yang kini berperan untuk melipat kembali surat suara dan mengelompokkannya ke dalam sejumlah tumpukan berdasarkan kelompok surat suara sah atau tidak sah. Kemudian, memasukkannya ke dalam amplop berdasarkan kualifikasi tersebut. Hal yang sama dilakukan terhadap surat suara yang rusak, keliru, ataupun surat suara yang tidak digunakan. Tahapan selanjutnya adalah Ketua KPPS dibantu oleh 2 anggotanya, yaitu anggota KPPS 3 dan 5 untuk menandatangani semua formulir dari hasil C1 dan memberikan salinannya kepada para saksi dan PPL. Tibalah saat pengumuman hasil pemungutan suara di TPS 18. Partai Jambulah yang mayoritas mendapat pilihan warga. Warga pun antusias melihat jumlah hasil perolehan surat suara tiap partai yang ditempelkan di papan formulir model C1 Plano. Hasil pemungutan suara ini dimasukkan ke dalam kotak suara yang kemudian dikunci dan disegel, lalu dibawa ke KPU Pusat untuk segera dicatat dan diproses. Dan pada akhirnya, proses pemungutan suara di TPS 18 sudah selesai. Kerja keras dan kekompakan warga serta panitia sangat membantu kelancaran proses pemilu calon legislatif tahun 2014 di Desa Sukamaju ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saksi pun, semua rekan-rekan KPPS, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama kita menjalankan pemilu 2014 yang untuk memilih calon legislatif dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah.